Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan latihan soal-soal untuk persiapan menghadapi ujian di seleksi P3K Guru di tahap yang kedua. Yang mana di sini admin akan membahas materi khusus kompetensi teknis PGSD, yaitu guru kelas SD, mapel matematika, yaitu soal ini sering keluar di ujian seleksi P3K. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya, agar nantinya teman-teman selalu mendapat pembahasan soal-soal terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga teman-teman follow Instagram kami, yaitu Bahtiar Movie, yang mana di sini admin sering memberikan informasi-informasi penting terkait pelaksanaan seleksi P3K Guru. Dan di sini admin juga sering memberikan latihan soal-soal ya teman, persiapan menghadapi ujian di seleksi P3K tahap yang kedua. Nah, jadi ini dia teman-teman. Jadi buat teman-teman bisa cek di Instagram kami. Dan juga teman-teman bisa mencoba tryout gratis untuk persiapan menghadapi seleksi P3K Guru di tahap yang kedua maupun di tahap yang ketiga. Nah, teman-teman tinggal klik saja link di bio kami, yaitu link ini. Nah, di sini banyak sekali tryout ya teman, tryout dan juga modul semua mapel teman bisa download di sini, yaitu tryout ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai tryout ke-5. Nah, jadi teman-teman tinggal cek saja di link bio kami. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan soal. Soal yang nomor 1, bilangan bulat yang terletak antara 2 dan 3 adalah yang A 1, 2 dan min 1, yang B 0, 1 dan 2, yang C, min 1, 0, 1, dan 2. Yang D, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, jadi yang ditanyakan ini adalah antara ya teman. Di antara 2 dan 3. Nah, jadi jika ditanyakan di antara, maka 2 dan 3 ini tidak termasuk. Nah, jadi kita tulis saja min 2, min 1, kemudian 0, dan juga 1, 2, dan 3. Nah, jadi yang ditanyakan ini adalah antara min 2 dan antara 3. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang ini ya teman, yaitu min 1, 0, 1, dan 2. Nah, jadi jawabannya adalah yang C, yaitu min 1, 0, 1, dan 2. Jadi seperti itu. Kemudian soal yang nomor 2, tentukan FPB dari 18 dan 24, titik-titik. Yang A 9, yang B 8, yang C 6, yang D 4, yang E 2. Nah, untuk menghitung FPB ini biasanya teman-teman kan menggunakan pohon faktor. Nah, jadi caranya seperti ini teman, untuk menggunakan pohon faktor. Nah, jadi ini teman-teman, kita hitung yang 18 terlebih dahulu. 18 bagi 2 ini 9, kemudian 9 bagi 3 ini 3. Nah, jadi ini dia teman, faktorisasi prima. Kemudian yang 24 yaitu 24 bagi 2 12, kemudian 12 bagi 2 ini 6. 6 bagi 2 adalah 3. Nah, jadi ini 3 sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi ini sudah selesai. Kemudian faktorisasi prima dari 18 adalah 2, 3, dan 3. Ataupun 2 kali 3 pangkat 2. Karena 3-nya 2 kali. Kemudian faktorisasi prima dari 24 adalah 2, 2, 2, dan 3. Nah, jadi 2, 2, dan 3. Nah, jadi ini harusnya 2 pangkat 3 ya teman. 2 pangkat 3 kali 3. Kemudian FPB dari 18 dan 24 ini adalah 2 kali 3 yaitu 6. Nah, jadi jawabannya adalah 6. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kemudian, di sini admin akan memberikan trik ya teman. Akan memberikan trik hitung cepat untuk menentukan FPB ini. Karena untuk ujian seleksi P3K ini kan terikat dengan waktu ya teman. Jadi semakin cepat maka akan semakin baik. Jadi seperti itu. Jadi teman bisa menggunakan cara cepat ini. Caranya adalah kita tulis saja 18 dan 24. Nah, jadi ini yang akan kita cari FPB-nya. Nah, jadi kita tinggal cari saja teman, bilangan berapa yang bisa dibagi 18 dan 24. Nah, kita anggaplah 2 ya teman. Kita mulai dari yang terkecil, anggaplah 2. Nah, jadi 18 dibagi 2 ini adalah 9. Kemudian 24 dibagi 2 ini adalah 12. Kemudian kita cari lagi bilangan yang bisa dibagi 9 dan juga bisa dibagi 12, yaitu 3. Nah, jadi 9 bagi 3 ini adalah 3. Kemudian 12 dibagi 3 ini adalah 4. Nah, sekarang kita cari bilangan yang bisa dibagi 3 dan juga bisa dibagi 4.
yaitu 1. Nah, jika sudah 1 seperti ini, maka ini sudah selesai, teman. Sudah selesai. Jadi, kita tinggal hitung saja. Untuk mencari FPB, ini adalah tegak, ya, teman. Tegak. Nah, jadi kita hitung saja yang tegak ini, yaitu 2 kali 3 kali 1 adalah 6. Nah, jadi sama, ya, teman. Jawabannya adalah yang C, yaitu 6. Jadi, seperti itu untuk cara cepat menghitung yang FPB. Kemudian, soal yang nomor 3, yaitu tentukan FPB dari 12, 18, dan 30. Yang A yaitu 4, yang B 5, yang C 6, yang D 8, yang E 12. Nah, kita akan mencoba menghitung dengan cara yang cepat tadi. Nah, kita tinggal tulis saja 12, kemudian 18, dan 30. Nah, sekarang kita akan menentukan terlebih dahulu bilangan berapa yang bisa dibagi 12, bisa dibagi 18, dan bisa dibagi 30. Yaitu bilangannya ada 2, bisa, 6 juga bisa. Nah, teman bisa menggunakan keduanya, bisa menggunakan 2, juga bisa menggunakan 6. Jadi terserah, teman. Di sini admin akan mencontohkan menggunakan yang 2. Nah, jadi 12 dibagi 2 ini adalah 6. Kemudian 18 dibagi 2 ini adalah 9. Kemudian 30 dibagi 2 adalah 15. Kemudian kita cari lagi bilangan yang bisa dibagi oleh 6, bisa dibagi oleh 9, dan juga bisa dibagi oleh 15. Yaitu 3. Nah, 3. Kemudian 6 dibagi 3 adalah 2. Kemudian 9 dibagi 3 adalah 3. Kemudian 15 bagi 3 adalah 5. Kemudian, sekarang kita akan mencari angka yang bisa dibagi oleh 2, bisa dibagi oleh 3, dan bisa dibagi oleh 5, yaitu 1. Nah, jika sudah 1 seperti ini, maka ini sudah selesai, teman-teman. Sudah selesai. Jadi, teman-teman tinggal hitung saja. Untuk mencari FPB, ini adalah mencari yang tegak. Nah, jadi kita hitung yang tegak. Nah, jadi FPB-nya adalah FPB sama dengan 2 kali 3 dikali 1 sama dengan 6. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kemudian soal yang nomor 4. Ariel Noah membeli 40 kg gula pasir. Gula itu akan dijual eceran dengan bungkus plastik masing-masing beratnya 1/4 kg. Banyak kantong plastik berisi gula yang dibutuhkan adalah yang A 10 kantong, yang B 80 kantong, yang C 120 kantong, yang D 60 kantong, yang E 180 kantong. Nah, jadi untuk soal yang nomor 4 ini, yang mana Ariel Noah ini akan membagi 40 kg gula pasir ini menjadi beberapa kantong plastik yang masing-masing isinya /4 kg. Nah, jadi kita tinggal hitung saja, teman. Kita hitung saja, yaitu 40 kita bagi 1/4 sama dengan, nah jadi 40 ini kan 40/1. Nah jadi 40/1 kita bagi 1/4. Nah sekarang kita akan rubah pembagian ini kita akan rubah menjadi perkalian. Dan jika pembagian ini dirubah menjadi perkalian, maka pembilang ini akan menjadi penyebut. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Yaitu 40/1 kita rubah jadi kali, maka penyebutnya ini menjadi pembilang, yaitu 4/1. Nah, kita tinggal kalikan saja, teman-teman. Yaitu 40 kali 4 adalah 160/1. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kemudian soal yang nomor 5. Bentuk dalam persen untuk bilangan 4/5 adalah yang A 8%, yang B 20%, yang C 40%, yang D 80%, yang E 60%. Nah, jadi yang ditanyakan ini adalah bentuk persen dari 4/5. Nah, jadi persen ini kan per 100. Jadi kita kalikan saja 4/5 kita kali 100. Nah, kita tinggal hitung saja, teman. 100 bagi 5 ini adalah 20. Nah, jadi 4 kali 20 sama dengan 80. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 80%. Jadi seperti itu. Kemudian soal yang nomor 6, bentuk desimal dari 40% adalah 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 0,9. Nah, jadi yang ditanyakan ini adalah bentuk desimalnya dari 40%. Nah, kita tinggal hitung saja, teman. 40% ini kan 40/100. Nah, kita sederhanakan saja, teman. Ini sama-sama dibagi 10. Jadi
40 bagi 10 sama dengan 4. Kemudian 100 dibagi 10 sama dengan 10. Nah, jadi 4 per 10. Nah, jadi 4 per 10 bentuk desimalnya ini adalah 0,4. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kemudian soal yang nomor 7. 1 per 2 titik-titik 50%. Tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah yang A kurang dari, yang B sama dengan, yang C lebih dari, yang D tambah. Nah, jadi kita akan menentukan apakah setengah dan 50% ini apakah kurang dari, lebih dari, ataukah sama dengan. Nah, sekarang kita akan hitung ya teman. Setengah, ini kan setengah. Kemudian untuk 50%, nah 50% ini kan 50 per 100. Nah, sekarang kita sederhanakan, ini sama-sama dibagi 50. Nah, jadi 50 bagi 50 sama dengan 1. Kemudian 100 dibagi 50 sama dengan 2. Nah, jadi sama ya teman, setengah dan juga ini setengah. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu sama dengan. Kemudian soal yang nomor 8, jika semua pemilih adalah 250 siswa, banyak siswa yang memilih Hidayat adalah yang A 40 siswa, yang B 35 siswa, yang C 32 siswa, yang D 30 siswa. Nah, di sini ada sebuah gambar ya teman, ada sebuah gambar yang menunjukkan calon ketua OSIS dan yang ditanyakan ini adalah yang Hidayat. Nah, kita akan cari yang Hidayat. Nah, jadi ini dia teman, yang Hidayat yaitu 14%. Nah, jadi kita tinggal kalikan saja teman, yaitu jumlah pemilih semua ini adalah 250 siswa. Kita kalikan dengan 14%. 14 per 100. Nah, kita tinggal hitung saja teman, yaitu 250 ini bagi 100 sama dengan 2,5. Nah, jadi 2,5 kali 14 sama dengan 35. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B. Kemudian soal yang nomor 9. Nah, di sini ada sebuah tabel ya teman, sebuah tabel yang menunjukkan tinggi badan dan banyak siswa. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah siswa yang tingginya kurang dari 153 adalah yang A 17 anak, yang B 10 anak, yang C 15 anak, yang D 27 anak. Nah, jadi yang ditanyakan ini adalah yang kurang dari 153. Jadi, jika kurang dari 153, maka 153 ini tidak termasuk. Jadi, yang akan kita hitung yaitu yang di bawah 153. Nah, jadi ini dia teman, yaitu 150 dan 149. Nah, jadi kita tinggal tambahkan saja banyak siswanya, yaitu 11 tambah 6, yaitu 17. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Jadi seperti itu. Kemudian soal yang nomor 10, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan, yaitu 6x plus 2y sama dengan 8. Yang kedua, yaitu persamaan yang kedua, 5x min y sama dengan 12. Yang A yaitu 2 min 2, yang B min 2 min 2, yang C min 2 2, yang D 2 min 4, yang E 2 min 2. Nah, jadi untuk menghitung soal yang nomor 10 ini ada 3 cara ya teman, ada 3 cara. Yang pertama yaitu menggunakan eliminasi, kemudian yang kedua menggunakan substitusi, dan yang ketiga yaitu menggunakan campuran, yaitu eliminasi dan substitusi. Dan menurut admin yang lebih cepat ataupun yang lebih mudah ini menggunakan campuran, yaitu eliminasi dan substitusi. Nah, kita akan coba ya teman. 6x plus 2y sama dengan 8. Ini persamaan yang pertama. Kemudian 5x min y sama dengan 12. Nah, sekarang kita akan menghilangkan yang y ini. Jika ingin menghilangkan yang y, maka ini dikali 1 dan ini dikali 2 untuk menghilangkan yang y. Nah, jadi kita tinggal kalikan saja teman, karena ini dikali 1 berarti tetap, yaitu 6x plus 2y sama dengan 8. Kemudian yang persamaan yang kedua, yaitu kita kalikan 2. 5 kali 2 adalah 10x ditambah min y kali 2 sama dengan min 2y. Sama dengan 12 kali 2 yaitu 24. Nah, jadi 6x tambah 10x ini sama dengan 16x. Kemudian 2y ditambah min 2y ini sama dengan 0. Jadi hilang y-nya ya teman. Kemudian 8 ditambah 24 yaitu 32. Nah, jadi x sama dengan 32 dibagi 16 sama dengan 2. Nah, jadi x-nya ini diketahui 2.
Nah, sekarang kita akan menghitung yang Y. Nah, kita masukkan ya teman, kita masukkan ke salah satu persamaan ini. Nah, kita masukkan saja ke persamaan yang kedua ini, yaitu 5. Nah, X-nya kan diketahui sudah 2. Nah, jadi 5 ini dikali 2, kemudian dikurangi Y sama dengan 12. Nah, kita tinggal hitung saja teman. 5 kali 2 ini 10, kemudian min Y sama dengan 12. Kemudian min Y sama dengan 12, karena ini plus, pindah ke ruas kanan akan menjadi min, yaitu 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Nah, jadi min Y sama dengan 2. Jadi, Y sama dengan min 2. Nah, jadi seperti itu ya teman. Jadi, X-nya yaitu 2, dan Y-nya adalah min 2. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah 2 dan min 2. Yaitu jawaban yang tepat adalah yang A. Baik teman-teman, itulah sedikit latihan soal-soal dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.